Ada satu hal yang perlu kita pahami dalam hukum acara pidana kita, bahwa keterangan satu orang saksi saja itu tidak boleh berdiri sendiri. Jadi keterangan satu saksi saja itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah, apalagi kemudian menghukum seseorang. Itu yang perlu dipahami. Kenapa ini penting? Karena dari setengah hari sesi pemeriksaan saksi Saiful Bahri ini, kami mencatat cukup banyak pertentangan dan kontradiksi dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang sudah diperiksa sebelumnya. Ada 13 orang saksi yang sudah diperiksa sebelumnya dari berbagai unsur, dan kami mengidentifikasi cukup banyak pertentangan-pertentangan tersebut, termasuk diantaranya terkait dengan sumber dana 400 juta, kemudian pertemuan-pertemuan yang dilakukan, dan juga arahan-arahan yang seolah-olah dituduhkan itu berasal dari Pak Hasto. Padahal kalau kita simak baik-baik tadi, ada satu poin yang disampaikan oleh saksi yang sebenarnya sinkron dengan saksi yang lain. Kalau benar pertemuan antara Pak Hasto terjadi dengan Saiful Bahri dan Doni, sebenarnya tidak ada arahan sama sekali terkait dengan penggunaan dana dalam pengurusan Harun Masiku di KPU tersebut. Tidak ada sama sekali, dan yang menafsirkan kemudian adalah Saiful Bahri, dan yang membicarakan tentang berapa dana operasional dan lain-lain adalah Saiful Bahri dan Doni. Nah, ini yang muncul tadi, tapi seolah-olah kami melihat seolah-olah ada upaya untuk mengkaitkan satu dengan lain halnya. Jadi beberapa fakta tercecer kemudian dihubung-hubungkan atau dikait-kaitkan, yang tujuannya tentu saja untuk membangun kesimpulan sesuai dengan dakwaan. Padahal kami melihat hal tersebut adalah hal yang berbeda. Perlu kita pahami dan kita pilah secara jernih. Keputusan dan instruksi partai adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan juga fatwa Mahkamah Agung, menjalankan langkah hukum yang konstitusional agar suara yang masuk kepada caleg yang meninggal dunia itu masuk ke partai, dan kemudian partai memutuskan siapa yang berhak menerima itu. Ada proses sejak awal yang sudah dilakukan secara hukum sah dan konstitusional. Tetapi di tengah jalan, nah ini harus dipilah secara jernih. Di tengah jalan ada pihak-pihak tertentu yang tiba-tiba punya ide atau menyalahgunakan situasi atau apapun juga, yang kemudian bicara soal ini dana operasionalnya berapa. Jadi kita harus urut sejak awal nih. Perintah partai yang kemudian disampaikan oleh Pak Hasto selaku sekjen adalah di jalur hukum, dan itu memang hak konstitusional partai. Jangan sampai kemudian ini yang dicampur adukan, sehingga kita betul-betul perlu secara clear, secara jernih melihat siapa yang melakukan apa dan pertanggungjawabannya bagaimana. Nah, poin terakhir yang kami juga terus mengingatkan, selain secara jernih memilah mana yang merupakan langkah konstitusional, yang merupakan langkah partai dan yang dilakukan oleh Pak Hasto selaku sekjen, dan mana yang kemudian langkah pihak lain yang mengambil keuntungan sendiri, ada hal lain yang juga harus dipilah, mana yang fakta-fakta yang relevan, mana fakta yang tidak relevan tapi dicampur adukan, dan mana yang sebenarnya adalah kesimpulan. Kalau teman-teman semua, kita semua menyimak dari persidangan pertama, kesimpulan, asumsi itu dicampur adukan dengan fakta, seolah-olah kesimpulan dan asumsi itu sendiri adalah fakta yang dijelaskan oleh para saksi. Nah, ini berbahaya bagi persidangan ini untuk mencari kebenaran material, dan berbahaya sebenarnya bagi penegakan hukum kita dalam skala yang lebih besar. Jadi nanti ada sesi tentu saja kepada penasihat hukum untuk menggali dan bertanya lebih jauh. Kami berharap beberapa hal bisa terjelaskan, tapi setidaknya kami mencatat cukup banyak kontradiksi, pertentangan-pertentangan atau tidak kesesuaian antara keterangan Saiful Bahri dengan beberapa saksi dan bukti yang lainnya. Dan tentu saja keterangan saksi itu tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin itu dulu yang